Kita ke informasi selanjutnya. Jagat maya ramai membahas topik pelarangan penggunaan cantrang untuk meraup hasil laut dikaitkan dengan desakan mengganti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti. Apa korelasi cantrang dan rumor reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo? Apa sebenarnya cantrang? Secara ekonomi layakkah Menteri Susi diganti? Cantrang goyang Menteri Susi. Saya ulas sebelengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat bersama, kami memiliki data bahwa sebenarnya Menteri Susi ini dipuji, tapi ternyata juga saat ini setengah ramai dengan polemik cantrang, jadi ada juga yang benci tampaknya ya. Tapi kita lihat seperti apa sesungguhnya Menteri Susi tersebut. Saya berangkat dari hashtag yang ramai kemarin, bahkan menjadi trending topik. Awalnya hashtag yang ramai adalah ganti Menteri Susi, dengan alasan bahwa cantrang tidak pro kepada nelayan kecil, tidak pro kepada masyarakat kecil. Tapi tidak lama setelah itu bergulir lagi hashtag stand for Susi. Stand for Susi ini mengganti trending topik ganti Menteri Susi dan kemudian justru berada di atasnya dengan melampirkan beberapa data secara ekonomi, kemudian fakta data juga yang disampaikan bahwa Menteri Susi tidak layak untuk diganti. Itu menjadi salah satu hal menarik dan kita akan membahasnya karena ini berkaitan dengan cantrang. Kemudian menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya cantrang? Mengapa menjadi begitu penting bagi nelayan dan apa kaitannya dengan ekonomi nelayan? Ini dia. Jadi apa sebenarnya cantrang? Cantrang tersebut bila kita ambil data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini merupakan sebuah alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian yang dilakukan di dasar perairan, menyentuh dasar perairan. Jadi kalau sederhananya seperti pukat ya, jadi mirip seperti pukat, tapi di masing-masing daerah nanti sebutannya bisa berbeda-beda lagi. Tapi sistem kerjanya hampir sama. Jadi dia yang paling penting adalah menyentuh dasar perairan. Jadi kalau misalnya ini kapal, kemudian ini adalah laut, cantrang tersebut dengan 2 tali masuk ke dasar perairan ini gitu loh. Jadi sebenarnya ada yang target, ada yang tidak target. Jadi kalau misalnya, jadi kayak meraupnya tuh sporadis gitu loh, nggak spesifik kita mau nangkap ikan apa sih sesungguhnya gitu. Karena hasil ikan itu kan akan habis, jangan dikira sumber daya alam itu akan bisa terganti terus menerus. Tapi kalau misalnya sporadisnya dalam jangka waktu dekat, banyak kuantitasnya itu juga akan membuat habis. Sampai bibit-bibit ikan, biota laut juga bisa terangkut gitu ya. Itulah yang menjadi dasar kajian sesungguhnya, mengapa cantrang kemudian masuk spekulasi yang larang. Tapi terlepas dari itu sebelum saya ke sini bahwa dengan ilustrasi yang sangat sederhana tadi yang coba saya sampaikan, beberapa kajian juga dilakukan oleh universitas di Indonesia. Ini datanya juga dihimpun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita lihat bagaimana misalnya ketika IPB pada tahun 2009 itu melakukan kajian seperti apa sih sebenarnya cantrang. Nah hasilnya ternyata kalau misalnya tadi ini saya sebutkan adalah ikan, kemudian ini adalah lautan, dan cantrang dilepas dengan 2 tali, kemudian diangkut dari dasar perairan, semuanya baik itu ikan ataupun biota laut semuanya ngikut gitu, bibit-bibit ikan gitu. Kalau menurut IPB sendiri hasil tangkapan yang bernilai ekonomi layak konsumsi itu sesuai targetnya itu hanya 46%. Sementara 51%-nya itu tidak sesuai target gitu loh. Jadi nggak sesuai target itu apa itu loh, sayang kan kalau bibit-bibit ikan yang harusnya mereka bisa berkembang biak gitu. Itu bisa lebih baik sesungguhnya kalau dibiarkan mereka lebih berkembang gitu. Dan kemudian Undip pada tahun 2009 juga mengadakan juga untuk penelitian. Undip juga mirip-mirip ya angkanya. Merupakan tangkapan sampingan yang digunakan sebagai pembuatan bahan tepung ikan. Jadi 46% saja yang sesuai dengan target, 54%-nya nggak sesuai dengan target gitu. Jadi kalau ibarat orang pengen kayak ngelepas jala gitu, tapi jalannya tuh terlalu luas gitu sampai dasar perairan gitu. Dan jangan lupa juga ketika berkaitan dengan kalau perairan itu kan ada 2 ya, perairan itu tuh ada 2. Jadi misalnya ini adalah yang dekat, yang lebih ke pinggir, tapi ini ke tengah. Kalau ke tengah itu kan ikan-ikan besar ya. Nah, yang diinginkan oleh KKP, Ibu Susi itu pengennya kapal-kapal yang di atas 10 gross ton, 30 gross ton, mainnya jangan cemen di pinggiran lagi dong gitu. Pinggiran tuh biar untuk nelayan kecil yang di bawah 10 gross ton. Kan mereka harusnya bisa naik kelas untuk naik
lebih ke tengah laut dengan ikan-ikan besar. Kan laut Indonesia luas. Karena selama ini yang memanfaatkan ikan-ikan di tengah laut Indonesia yang di atas 30 gross ton itu adalah kapal-kapal asing yang berbendera Indonesia, illegal fishing gitu. Kenapa mereka hasilnya bisa gede? Sebenarnya ingin didorong oleh KKP hal tersebut. Tapi transisi untuk tidak menggunakan cantrang tampaknya harus dibuat sebuah formulasi agar lebih smooth lagi. Menteri Susi bersama KKP juga membuat alat tangkap pengganti yang lebih ramah lingkungan ya. Kita lihat ada beberapa yang disebutkan, kita lihat diantaranya jaring insang, pancing ulur atau headline. Jadi banyak sekali. Jadi dia lebih spesifik. Jadi dilepas oleh kapal kayak gini nih. Kemudian jalannya udah khusus mau nangkap ikannya apa. Jadi nggak kayak tadi. Kalau tadi kan ini nih cantrang tuh semuanya gitu. Yang nggak penting sampai dasar perairan tuh juga keangkut. Biota laut yang harusnya menjadi salah satu habitat ikan itu juga bisa keangkut. Dan itu menyebabkan pada masa tertentu ikan akan habis. Itu pernah terbukti gitu. Jadi artinya sebenarnya positif, hanya tampaknya mungkin ada spesifikasi skema tertentu yang harus bisa lebih dimuluskan lagi menuju cantrang tersebut. Kalau kita lihat secara ekonomi, apakah memang Indonesia layak mengganti Menteri Susi? Kita lihat data saja. Seperti apa sesungguhnya di bawah kepemimpinan Susi Pujastuti, kita lihat. Yang berwarna abu-abu adalah Vietnam. Saya ajak Anda, kamera bisa lebih dekat mungkin untuk mengekspos seperti apa datanya. Anda lihat pada tahun 2014 yang memiliki hasil tangkapan neraca perdagangan ikan tertinggi adalah Vietnam. Kita tahu Vietnam kalau dibandingkan dengan laut Indonesia, dibandingkan wilayah Indonesia itu nggak ada apa-apanya, men. Tapi ternyata hasil mereka itu tinggi banget nih, lihat 2014. Tapi yang menarik ketika penenggelaman lebih dari 300 kapal asing dilakukan oleh Menteri Susi, kemudian agak galak ya, Menteri Susi ini kan terkenal galak, sampai ada beberapa hal kalau nggak makan ikan saya tenggelamkan yang kayak gitu. Lihat tuh hasilnya. Tuh sampai di sini, dari level sini Vietnam sampai ke level sini, itu kan turunnya tinggi banget nih. Artinya efektif apa yang dilakukan. Artinya selama ini jangan-jangan memang kapal-kapal nelayan Vietnam yang berbendera Indonesia lah atau terang-terangan illegal fishing lah merambah hasil laut kita yang di tengah laut gitu. Dan ternyata untuk pertama kalinya setelah belasan tahun Indonesia selalu di bawah Vietnam, untuk pertama kali tahun 2015 kita unggul. Neraca perdagangan ikan Indonesia berada pada posisi puncak nomor 1 di Asia, di atas Thailand, Vietnam, dan Filipina. Dan sudah seharusnya kita demikian. Karena kita punya potensi laut yang luar biasa. Ikan kita harusnya banyak. Dan harusnya nelayan-nelayan kita juga mau dipompa untuk naik kelas. Agar porsinya masing-masing gitu loh. Yang nelayan kecil di pinggiran, yang nelayan gede, dia punya kapal gede. Mungkin pemerintah bisa membantu sindikasi keuangan melalui perbankan untuk bisa menggunakan tidak lagi cantrang. Tapi mereka bisa main ke tengah laut dengan hasil yang luar biasa. Dan intinya adalah neraca perdagangan ikan kita harus lebih tinggi. Dan siapapun aktor di balik peningkatan neraca perdagangan ikan di Indonesia yang yang tampaknya sudah di posisi puncak di kawasan Asia Pasifik, tampaknya secara ekonomi kita tanya diri sendiri. Apakah aktor di balik peningkatan neraca perdagangan ikan Indonesia layak untuk diganti?